Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pintar, hari ini kita bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan eksponensial bentuk ketiga dan keempat. Yuk, mari kita simak penjelasan berikut. Persamaan eksponensial bentuk ketiga dan keempat. Bagaimana sih bentuk ketiga dan keempat? Yuk kita lihat. Nah, jadi di sini ada bentuk ketiga dan keempat. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, bentuk ketiga. Ayo kita pahami penjelasan berikut ini. Jadi bentuk ketiga dari persamaan eksponensialnya itu gimana bentuknya? Jadi seperti ini. Nah, bentuk persamaan kuadrat. Jadi alfa dikali P pangkat 2px ditambah B dikali P pangkat px ditambah C sama dengan 0. Mari kita lihat bagaimana sih contoh dari bentuk persamaan eksponensial bentuk ketiga yang ini. Nah, contoh Bu. Oke, contoh. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 3 nih yang ini. 3 dikali 9 pangkat X dikurang 10 dikali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Jawab. Nah, bagaimana sih penyelesaiannya? Jadi ini kalian dapat lihat di sini kan ini merupakan persamaan eksponensial bentuk ketiga. Dapat kelihatan kan? B ini A-nya, ini P-nya. 10 ini min 10 itu apa? Iya, itu B-nya. Ini tadi A, ini B, terus yang 3 ini apa? Iya, betul, C-nya. Jadi ini merupakan bentuk ketiga. Ibu tulis ulang di sini. Nah, terus lanjut. Oke, 9. 9 itu kalau diubah ke bilangan pangkat sama dengan 3 pangkat 2. Jadi 9 ibu ubah ke bentuk bilangan pangkat. Terus nanti selanjutnya yang ini tetap tulis karena tidak diapa-apakan, belum dioperasikan. Tetap tulis ulang. Terus selanjutnya ibu tukar pangkatnya. 2 jadi keluar dalam kurungnya. Jadi X itu masuk kurung. Jadi seperti itu. Ibu tukar pangkatnya. Kenapa? Karena ibu mau di sini sama 3 pangkat X. Oke. Nah, terus ibu misalkan Y sama dengan X pangkat 3 karena tadi ibu kan di sini mengubahnya menjadi X pangkat 3 kan? Nah, maka setiap ada 3x, oke. Setiap ada 3 pangkat x, nih, ibu ubah menjadi y karena y sama dengan x pangkat 3. Jadi 3y pangkat 2 dikurang 10y karena di sini ada x pangkat 3 pangkat x maksudnya tambah 3. Nah, jadi seperti ini. Lanjut. Kalau sudah sampai bentuk persamaan kuadrat bisa Iya, difaktorkan. Kalau ini dipindah ruaskan nih, kita sama dengankan y berarti berapa? Nah, min 1. Kalau kita sama dengankan berarti sama dengankan 0. Oke, 3y sama dengan 1 pindah ruas, negatif jadi positif 1. Y 3 asalnya awalnya kali pindah ruas jadi bagi, jadi dapat Y 1/3. Terus lagi Y min 3 kita sama dengan 0, Y aja 3 pindah ruas negatif pindah ruas jadi positif, jadi dapat ini. Nah, oke, kita lihat ya. Nih, jadi nilainya ada 2. Y sama dengan 1/3 atau Y sama dengan 3. Hasil dari yang tadi ibu jelaskan. Oke, nah untuk Y sama dengan, kan di sini ada 2Y. Untuk Y yang pertama, Y sama dengan 1/3. Karena di sini tadi ibu misalkan Y sama dengan 3 pangkat X, jadi nah, gitu. Atau ini X ya. Oke, bentar. Nih, Y sama dengan 3 pangkat X.
Jadi Y-nya ibu ganti 1/3 dengan 3x gitu. Oke, nah sudah. Kalau misalnya 1/3 kita ubah menjadi kali, 3 naik dikasih minus. Asalnya yang jadi bagi kalau diubah jadi kali ditambah, oke, 3 naik awalnya jadi bagi jadi kali, jadi 3 pangkat min 1. 3 dicoret, sisa pangkatnya, ingat sifat eksponensial pangkatnya turun, tinggal pangkatnya x sama dengan min 1. Oke, nah terus untuk y yang kedua nih, ya sama dengan 3, karena ini tadi ya sama dengan x pangkat 3, tinggal sama dengan kan 3 pangkat 1. Nah ini sama dengan 3 pangkat 1 ya, jadi dapat x sama dengan 1. Nah baru kita bisa menulis HP-nya. Nih, ini HP. Nah, jadi HP-nya, himpunan penyelesaiannya, min 1,1. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, tentunya pasti paham karena mudah sekali. Yuk kita lanjut ke bentuk keempat. Gimana sih bentuk keempat nih, Bu? Bentuknya gimana? Nah, bentuknya jadi seperti ini, Nak. Bentuknya hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Jadi di sini yang dipangkatkan sama, itu sama-sama hx, dan pangkatnya yang berbeda, px dan gx. Jadi kalau bentuk keempat itu ada 4 syarat nih. Yang pertama, fx nanti sama dengan gx, terus yang kedua hx sama dengan 1, nanti yang dipangkatkan itu kita sama dengan kan 1, apapun yang akan dipangkatkan itu sama dengan kan 1, terus hx nya sama dengan kan 0, terus ada syaratnya untuk yang ketiga dan keempat. Yang ketiga syaratnya hanya jika fx lebih dari 0 dan gx nya lebih dari 0. Maksudnya itu apa? Fx dan gx harus bernilai positif. Terus yang keempat, hx sama dengan min 1 jika dan hanya jika min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Jadi ini harus nilainya nanti sama. Misalnya genap, ganjil. Jadi keduanya harus sama. Jangan genap dan ganjil itu tidak memenuhi syarat keempat. Oke, agar lebih pahamnya kita lihat ke contoh bentuk keempat. Nah, di sini masih menentukan himpunan penyelesaian, tapi bentuk persamaannya seperti ini. Ini merupakan bentuk persamaan eksponensial bentuk keempat. Kenapa seperti itu? Karena di sini sama-sama kan? Nah, x min 7 sama dengan x min 7, tapi pangkatnya berbeda. Jadi x min 7 itu HP, hx-nya maksudnya, terus yang ini px, dan yang ini apa? Iya. Pangkat x itu gx-nya, Bu. Oke, jawab. Nih, yang pertama Ibu tulis ulang soalnya. Jadi, kita dapat ketahui hx itu yang ininya kan? Nah, itu hx. Hx sama dengan x min 7. Kalau px mana? Yang ini px. Px sama dengan x pangkat 2 min 2. Terus gx tadi? Yang ini? Iya, gx sama dengan x. Terus, kemungkinan 1 atau syarat ke-1. Fx sama dengan gx, kita tulis fx, kita sama dengan kan. Nah, fx tadi berapa nilainya? Oke, x pangkat 2 dikurang 2. Gx tadi berapa nilainya? Nih, x. Ganti x. Terus, kita pindah ruaskan. Di sini jadi 0. X positif jadi negatif, oke. X pangkat 2 min 2 tetap karena tidak berpindah ruas, diburutkan pangkat 2 min X min min 2. Kalau sudah dapat bentuk persamaan kode
kayak gini, gampang kan tadi? Ya, selanjutnya kita bisa faktorkan, cari perkalian menghasilkan ini, terus apabila ditambahkan menghasilkan ini. Oke? Oke, nah terus didapatlah faktornya, yaitu x min 2 kali x tambah 1 nih. Terus sama dengan kan, berarti x sama dengan 2, atau nih berapa? Iya, x min 1, jadi ini. Nah, ini x1, ini x2. Tuh. Karena untuk syarat atau kemungkinan 1 tidak ada syaratnya, kecuali yang ketiga dan keempat ada syaratnya. Harus positif dan keduanya harus genap atau ganjil. Terus kita lanjut ke kemungkinan 2. Apa kemungkinan 2? Hx nya kita sama dengan kan 1. Hx tadi ini Hx berarti x min 7 sama dengan 1. Kita supaya x sama dengan, berarti asalnya negatif, nih asalnya negatif. Oke, asalnya negatif, pindah ruas, jadi 1 tambah 7, berapa nilainya? Iya, x sama dengan 8. Oke, nah x sama dengan 8. Kita lihat tuh, gitu kan? Jadi dapat x3 nya sama dengan 8, jadi dapat 3x kan ya, sudah. Nah, oke, lanjut ke kemungkinan 3. Jadi kemungkinan 3 atau syarat ketiga, hx sama dengan 0 hanya jika fx dan gx nya itu lebih dari 0, nilainya positif. Nah, hx nya tadi kan x min 7, kita sama dengan kan 0, min 7 pindah ruas, jadi didapat x4 sama dengan 7. Terus kita selidiki, untuk fx nya kita masukkan 7, tadi fx, x pangkat 2 dikurang 7, kita ganti, kita substitusikan, x nya tadi nilainya 7, 7 pangkat 2, 49 dikurang 2, 47, 47 lebih dari 0. Oke, terus lagi untuk gx tadi sama dengan x itu tadi kita substitusikan 7 lebih dari 0, maka karena F7 lebih dari 0 dan G7 lebih dari 0, maka X sama dengan 7 memenuhi penyelesaian 3. Jadi, terus kemungkinan 4. Hx sama dengan min 1. Ada syaratnya min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Nah, itu harus bernilainya sama, pasti genap-genap, ganjil-ganjil. Oke, kita buktikan. Hx tadi x min 7 terus sama dengan kan dengan iya min 1. Terus min 7 pindah ruas, jadi positif. Min 1 tambah min 1 tambah 7 berapa? Iya, didapatlah x nya nih, x5 sama dengan 6. Terus kita selidiki lagi, kita masukkan 6 ini ke f x. Tadi fx itu kan x pangkat 2 min 2, kita ganti x nya dengan 2, jadi 6 pangkat 2, 36 dikurang 2 berapa? Iya, 34 itu adalah bilangan, iya betul, bilangan genap. Terus gx sama dengan x nya kita ganti dengan 6, berarti 6 merupakan apa? Iya, bilangan genap. Sehingga min 1 pangkat 34 sama dengan min 1 pangkat 6, maka x sama dengan 6 memenuhi penyelesaian 4 karena sama-sama genap-genap. Oke, maka karena sudah kita buktikan keempat penyelesaian tadi, maka kita perolehlah himpunan penyelesaiannya min 1, 2, 6, 7, 8. Yang ini x5, x4, dan yang sebelumnya tadi x1, x2, dan x3. Oke, kecuali misalnya di sini ganjil, di sini genap.
dia tidak memenuhi kemungkinan 4 atau syarat 4. Jadi X sama dengan 5 itu bukan HP-nya. Oke? Oke, semoga sampai sini kalian bisa memahaminya ya. Oke, jadi hari ini kita sudah membahas dua bentuk persamaan eksponensial, yaitu bentuk ketiga dan bentuk keempat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.